Hai, hari ini kita akan koreksi esai IELTS bersama Max Havelaar. Nah, kita baca dulu ya, ini questionnya adalah many things which were done in the home by hand in the past are now done by machines. Do you think the advantages of this outweigh the disadvantages? Oke, jadi ini tipe soal advantages dan disadvantages ya. Nah, pertama yang harus kita lihat kesalahannya adalah jumlah katanya masih kurang ya. Jadi ini masih 145 jumlah katanya. Oke, sedangkan nanti ketika kita menulis essay writing task 2 itu skor jumlah katanya minimal adalah 250 kata ya. Jadi writing task 2 itu minimal 250 kata, sedangkan ini masih 145. Jadi ini akan memperlemah skornya, akan mengurangi skornya. Nah, sekarang kalau dari segi grammarnya dulu ya, kita koreksi dari segi grammarnya dulu. Oke, sebentar. Oke, nah ini yang pertama ada nowadays. Nah, ini jangan awali kalimat menggunakan nowadays ya, jangan awali kalimat menggunakan nowadays karena sudah sangat umum yang menggunakan nowadays itu. Jadi jangan pakai nowadays ya, langsung aja modern machine help people so much bla 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 bla. Jadi nggak usah pakai nowadays. Oke. Kemudian ini helpnya kita ganti menjadi helps ya, karena subjeknya singular modern machine. Jadi helpnya harus dikasih s gitu. Oke. Helpnya harus dikasih s. Kemudian mana lagi nih, helps people so much such as help, ini juga ya helpnya dikasih S karena masih subjeknya masih ini modern machine ini. Oke. Kemudian to clean the floors, hati-hati typo ya, hati-hati salah ketik. Kemudian wash dishes and wash clothes, it makes people more efficient. Oke, ini harusnya makes life ya, bukan people, karena yang lebih efisien kan hidupnya, jadi makes life more efficient gitu. Nah, kemudian untuk paragraf 1 ya, itu nanti kita juga harus memilih apakah advantages atau disadvantages. Maksudnya, jadi di paragraf 1 ini harus ada keterangan nih, menurut kita lebih banyak advantage atau disadvantage-nya. Jadi setelah kalimat ini kita kasih ya, in this essay gitu. In this essay, I will explain that the advantages are higher than the disadvantages. Jadi kasih keputusan apakah advantage-nya yang lebih tinggi atau disadvantage-nya yang lebih tinggi gitu. Oke. Kemudian ini juga kalimatnya berulang ya, ada vocab yang berulang. Di sini help people. Nah, ini juga ada help people lagi. Nah, jadi hati-hati dalam satu kalimat jangan gunakan vocab yang sama, nanti dianggapnya tidak punya banyak vocabulary gitu. Jadi usahakan pakai vocab yang beda. Nah, bisa kita ganti nih ya. Ini jadi bisa kita ganti the advancement of technology, misalkan ya, reduced the domestic activities. Jadi kemajuan teknologi mengurangi aktivitas domestik. Jadi kayak ini clean the floors, wash dishes, ini bisa kita katakan domestic activities gitu. Oke, kemudian itu untuk paragraf 1 ya, jadi hati-hati jangan awali dengan nowadays. Oke. Kemudian jangan mengulang kata yang sudah dipakai, ini help people gini ya. Kemudian subjek singular pluralnya juga harus diperhatikan, kayak ini modern machine singular berarti verbnya harus dikasih s ya. Kemudian yang ketiga, harus kita kasih keputusan di sini di paragraf 1 itu, apakah lebih banyak advantage atau disadvantage-nya gitu. Oke. Nah, masuk paragraf selanjutnya ini, it can be seen that the downside of doing work at home by machines is lazy lifestyle. Oke, jadi sisi negatif dari mengerjakan sesuatu pakai mesin adalah gaya hidup yang menjadi malas gitu ya. Oke. Ini tidak perlu pakai it can be seen ya, oke. Jadi langsung saja the downside of doing work, karena kalau it can be seen dapat dilihat dari mana gitu kan. Jadi langsung saja the downside of doing work at home by machines is lazy lifestyle gitu. Kemudian machine do many works at home. Nah, ini juga singular pluralnya rancu ya. Ini machine-nya singular, jadi do-nya kita ganti does ya. Does many, ini n-nya
satu aja ya, many works at home, such as wash clothes by washing machine and cleaning floors by vacuum. And people do not need many efforts to complete the task at home. Okay, they eat foods, especially junk food, that may harmful their health. Okay, that may harm, yani yang akan membahayakan gitu. That may harm their health. Health problems such as obesity and cancers have become a major problem among individuals because of this easy life with technology. Okay. Jadi karena pakai mesin menjadi malas bergerak ya. Kemudian masalah kesehatan seperti obesitas dan kanker menjadi masalah yang besar bagi orang-orang karena kecanggihan teknologi ini. Oke, ini bagus ya sudah. Meanwhile, the advantages, nah ini harus ganti paragraf ya. Pindah paragraf 3, oke. Meanwhile, the advantages is, ini juga singular pluralnya. Advantages berarti pakainya are ya, oke. Are higher, lebih tinggi. Life will be more easier because, nah ini masih bisa dijadikan satu kalimat ya. Life will be more easier, ini juga salah, ini nggak usah pakai more. Life will be easier, kemudian ini koma, gitu ya. Koma, because, ini ya, jadi ini dijadikan satu kalimat. Life will be easier because people can do many things, not only clean the house. The house problem will be solved by machine. Okay, so we can work at office and take rest at home. Oke, ini juga nih kasih koma. Kemudian lanjut so ini ya. Oke. Nah, ini kurang konsisten di sini we, oke. Tapi di sebelumnya pakai people gitu. Jadi lebih baiknya ini juga diganti people saja ya biar konsisten. Oke. Kemudian so ini bisa kita ganti supaya lebih akademis, kita ganti menjadi therefore. Ini oke. Therefore people can work at office and take rest at home gitu. Oke. Oke, jadi idenya sudah bagus ya, jadi menjelaskan negatifnya apa, positifnya apa, oke. Tapi ini masih kurang panjang, kosakatanya baru sedikit karena keterbatasan waktu juga ya. Oke, jadi usahakan latihan yang banyak supaya dalam waktu terbatas bisa menyelesaikan essay writing task 2 ini dalam 250 kata minimal ya. Jadi IELTS writing task 2 itu minimal 250 kata gitu. Oke, jadi kita harus berlomba dengan waktu juga. Dalam 1 jam kita harus menyelesaikan 2 task. Oke, dalam 1 jam kita harus menyelesaikan 2 esai. Jadi masing-masing esai setengah jam gitu. Atau karena yang esai 2 ini banyak ya, jadi nanti 60 menit itu harus menyelesaikan esai 1. Oke, esai 1 ini 150 kata minimal dan esai 2 250 kata minimal. Ini oke. Jadi pastikan pembagian waktunya baik ya. Kebanyakan itu pembagian waktunya esai 1 itu mereka mengerjakan selama 20 menit dan esai 2 mereka mengerjakan selama 40 menit kebanyakan. Oke. Oke, kemudian ini juga masih kurang conclusion ya. Jadi harus ada penutupnya. Penutupnya apa? Penutupnya ya kita rangkum lagi. Berarti sisi negatifnya adalah lazy lifestyle. Sisi positifnya bisa lebih hemat waktu. Oke. Ini untuk paragraf 3 yang membahas advantage ya. Oke, ini bisa dikasih contoh lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Kemudian juga manfaatnya apakah hanya bisa hemat waktu gitu ya. Misalkan bisa hemat budget juga secara finansial gitu. Jadi supaya keuntungannya nggak cuma satu ya, tapi ada keuntungan lain. Oke. Kemudian ini masih meniru vocab yang ada di soal juga ya, kayak ini advantage. Oke, kemudian disadvantage gitu. Jadi coba pakai vocab yang lain. Nah, apa aja tuh? Kita tulis di sini ya. Advantages itu apa sih sinonimnya? Bisa pakai benefits, bisa merits. Oke, kemudian positive aspect. Ini oke. Disadvantages itu bisa pakai downside. Ini sudah dipakai bagus ya. Downside, drawbacks. Ini oke. Bisa juga flaws, oke. Atau negative aspects. Ini oke. Oke, nah ini tadi tentang IELTS writing task 2. Oke. Jadi
semangat latihannya ya. Nah, kalau mau dapat skor IELTS tinggi, kalian bisa ikuti kursus IELTS di Max Havelaar. Oke, thank you so much.